Salam Indonesia. Kembali lagi bersama gue Mirza Rera dalam channel Tetes, sebuah celoteh tentang Indonesia. Dan kali ini gue mau ngomongin tentang anak muda, di mana anak muda ini banyak sekali diperbincangkan kalau mau pemilu. Dan sebenarnya gue penasaran banget apa aja sih peran-peran anak muda yang signifikan gitu ya dalam pemilu dan terutama dalam membangun bangsa Indonesia ke depannya. Dan kali ini gue nggak sendiri, di sini gue ditemani oleh Ketua Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oki Nugroho. Bang, Mantap. apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Survive lah kita. Alhamdulillah. Nah ini gue pengen banget nih ketemu sama Bang Dimas ini yang super sibuk. Ini gue beruntung banget bisa ketemu hari ini dan gue coba korek-korek karena ini masih anak muda juga dan aktif dalam pergerakan anak muda. Langsung aja kita tanya nih, Bang. Siap. Dari kemarin-kemarin nih, kalau gue lihat di pemberitaan, di sosmed lu tuh suka keliling Bang. Apa sih tadi perkumpulan kader bangsa gitu ya? Apa nih? Pemilu, menuju pemilu 2024, obrolan anak Serem muda. banget obrolan. Nah itu, nah itu bisa diceritain Bang, itu apain aja sih? Oke, thank you, Bro Reni. Lu manggil gua Mas Reni, oh ya PS, ya nggak apa-apa lah. Bang Reni. Thank you Ren. Gue muter karena ketemu dengan anak muda, jadi champion anak muda. Mereka nggak hanya dari anak-anak pergerakan sih, tapi juga teman-teman ekonomi kreatif, ada seniman, ada pegiat media sosial, lalu kemudian content director, UMKM, bahkan tidak banyak di antara mereka misalnya petani milenial, pimpinan serikat pekerja anak muda, terus juga ya mereka kita diskusi banyak hal, khususnya sebenarnya tentang bagaimana kesiapan anak muda dalam menyambut transformasi sosial ekonomi. Jadi kan Indonesia ini bahkan dunia itu sedang menghadapi sebuah kesempatan emas. Jadi ini era new economy, ya kan? Jadi new media menghasilkan new economy dan kemudian menghasilkan sebuah yang namanya new politics. Nah, kita harus melihat bagaimana proyeksi ke depan. Nah, anak muda hari ini harus cerdas dalam mempersiapkan diri sekaligus menyongsong masa ini. Jangan hanya mereka jadi penonton, jangan hanya menjadi konsumen, tapi mereka harus jadi pemain, bahkan jadi pemimpin dari perubahan zaman. Biar nggak orang-orang tua lagi, lo lagi sih. Iya, biar nggak 4L. Lo lagi. Tapi itu perkumpulan itu masuk ke kampus-kampus apa ke tadi yang lo bilang hanya komunitas aja apa gimana Bang? Kalau perkumpulan kader bangsa itu kan sebenarnya terdiri dari beberapa program. Jadi dia ya bisa dikatakan seperti foundation yang mana saya kebetulan sebagai ketuanya. Ada 4 program besar. Pertama ada kader bangsa fellowship program, itu semacam Lemhanas anak muda sejak tahun 2011. Kita buat pelatihan kepemimpinan dan kebangsaan untuk pimpinan muda dari Aceh sampai Papua. Lalu kemudian kita buat namanya Indonesian Young Leaders Exchange Program ILEP. Nah ini kita lihat nih supaya pemimpin muda kita nggak hanya cupet, nggak hanya lokal atau nasional oriented. Mereka harus paham geopolitik, mereka harus paham regionalism, mereka harus paham globalisasi. Maka kita kirim mereka untuk exchange program belajar kepada negara-negara sahabat. Nah sekarang udah angkatan ketiga. Lalu kemudian ada namanya gerakan ampuh. Nah ini anak muda punya usaha, modelnya kayak dana bergulir. Ini baru kita launching insya Allah tahun depan awal, ya pada akhirnya finally. Dan itu kita kumpulin beberapa ya orang-orang baik, chip in ke situ, dan lalu kemudian kita akan dorong mereka supaya menjadi entrepreneur, para pemimpin-pemimpin ini. Jadi mentalitasnya nggak hanya mental proposal, mereka harus punya ikhtiar, punya integritas, punya kedisiplinan dan etos kerja. Lalu terakhir kita punya namanya kolaborasi positif. Nah kolaborasi positif itu kita buat pertemuan-pertemuan kecil di komunitas-komunitas di berbagai kota. Nah ini nih yang saya sering putar. Nah kita ketemu di sana dengan champion-champion anak muda, ngobrolin tentang Indonesia, ngobrolin tentang berbagai isu yang mana kita inginkan yang tadi itu bahwa anak muda ke depan itu harus jadi pemain utama, nggak boleh jadi penonton gitu. Nah itu kader bangsa. Kader bangsa. Oke. Tadi menarik yang soal exchange itu kayak macam pertukaran pelajar apa gimana tuh? Kalau pelajar kita angkatan pertama, mahasiswa. Secara khusus mahasiswa waktu angkatan pertama ke Singapura. Tapi kalau angkatan kedua kita udah paling tidak pasca S1 sih. Jadi mereka yang sudah masuk kepada aktivitas sosial ekonomi atau sosial politik
Lalu mereka menjadi ya mid manager lah anak-anak muda ini, menjadi pemimpin di berbagai organisasi yang mereka jalankan. Nah itu kita ke Melbourne waktu itu. Nah mestinya angkatan ketiga tahun 2020 kita ke Jepang, tapi sayangnya waktu itu pandemi dan akibatnya kita terpaksa nggak jadi. Nah lalu kemudian ini kita adakan lagi ke Sydney, Canberra. Tapi insya Allah berikutnya kita ke Jepang dan ke Amerika. Nah kita berharap sebenarnya lebih banyak nih siapa namanya Kementerian Luar Negeri mungkin atau para KBRI Indonesia ini itu harus mendorong anak-anak muda kita supaya punya visi tentang globalisasi yang mantap. Jadi mereka bisa terbuka pikiran wawasannya. Oh ternyata begini loh, gitu. Misalnya di negara-negara yang mereka anggap mungkin maju atau keren, atau bahkan negara-negara yang menurut mereka demokrasinya mungkin masih kurang baik atau bahkan lebih baik dari Indonesia. Terus kita bisa belajar nih. Atau bagaimana program anak muda di sana untuk mendorong anak muda supaya menjadi entrepreneur yang baik, ekonomi kreatif yang baik, lalu kemudian atau menjadi anak muda yang punya care, tanggung jawab dengan komunitasnya misalnya. Nah Bang, ini kan sesuai apa yang di atas nih. Gue penasaran, sebenarnya anak muda, obrolan politik anak muda bareng Dimas 2024, ngeri. Nah, gimana Bang, menurut Abang nih anak muda ini tadi sempet gue sampein di awal, gue juga penasaran sebenarnya kiprah anak muda itu yang nantinya akan berkiprah gitu di 2024 ya gimana Bang? Atau bisa dirunut Bang dari 2019 atau 2014, 2019 dan sampai 2024 itu kiprah anak muda itu kayak gimana Bang? Dan signifikansinya itu seperti apa sih pergerakan anak muda itu? Satu hal dulu, gue jawab dari yang paling depan justru, bahwa anak muda besok ini 2024 mestinya harus menjadi raja bagi pesta demokrasi. Why? Karena jumlah demografi populasi mereka gede banget. Jadi Anda bisa bayangkan kalau usia 40-an, 45 let's say dianggap sebagai pemilih muda, katakan ya, maka itu jumlahnya bisa nyaris 60% lebih. Jadi very powerful, very dominant, and sangat ini ya sangat influential dalam menentukan bulat tonjong Republik ini ke depan. Siapa pemimpin the next leader of Indonesia. Nah, jadi jumlahnya besar dan menurut saya lucu aja kalau misalnya marketnya anak muda, tapi lalu kemudian anak muda tidak punya suara, tidak punya kekuatan di situ dalam mempengaruhi. Paling tidak isu-isu yang muncul adalah isu-isu yang dalam kaitannya dengan masa depan anak muda, kesejahteraan anak muda, pendidikan sumber daya manusia anak muda, lapangan pekerjaan anak muda, kesehatan anak muda, lalu kemudian ekspresi sosial budaya anak muda. Saya pikir ini penting ya. Itu sama seperti di Pilpres di Korea Selatan baru-baru ini, di mana Presiden Yoon yang terpilih menggantikan Presiden Moon, dia terpilih gara-gara dia mampu menampung dan memperjuangkan aspirasi anak muda. Bahkan very detail isunya. Misalnya contohnya gini Ren. Kantin anak muda dengan harga yang murah. Jadi anak muda di Korea Selatan tuh pengen semuanya murah untuk mereka, karena harga-harga kan lagi meningkat aja. Jadi mereka pengen tunjukkan itu para calon presidennya dan presiden ini mampu meyakinkan bahwa dia bisa menawarkan itu. Lalu yang kedua, rumah untuk milenial, dia konkret gitu. Nah baru-baru ini misalnya Sri Mulyani ngomong nih kalau misalnya milenial tambah susah nih punya rumah di Republik ini. Well ini menjadi tantangan besar. Kalau di Korea Selatan dalam pilpresnya ini jadi isu gitu. Nah termasuk juga di pilpres Filipina yang menang kan Marcos Junior. Nah si Marcos Junior ini mampu meyakinkan anak-anak mudanya dengan berbagai konten media sosialnya bahwa dia mampu nih untuk membuat anak-anak muda Filipina menjadi bangga lagi nih gitu, bahwa mereka punya negara besar kayak dulu, kayak zaman ayahnya misalnya, meskipun itu kontroversi juga anyway. Nah di Chili 2021 bulan 12 usia 35 tahun bisa jadi presiden terpilih. Jadi sekarang depends on bagaimana anak muda dalam menyikapi ke depan, satu. Yang kedua tentunya kita berharap ada misalnya calon-calon alternatif yang memang muncul dan itu mampu dekat dan menyuarakan anak-anak muda gitu. Lalu kemudian atau paling tidak para calon-calon presiden yang ada sekarang itu ya pahamlah tentang gimana suara anak muda, bukan hanya paham tapi membela, mengaspirasikan suara anak muda secara serius, bukan hanya dijadikan gimmick, bukan hanya dijadikan sebagai apa, hanya menggunakan anak muda sebagai vote getters gitu. Itu menurut saya sayang dan anak muda harus bisa mengkoreksi itu. Oke, tadi Bang Dimas bilang kan anak muda ini harus jadi raja, gitu, harus show off dan harus bisa berbuat lebih banyak gitu ya untuk Republik ini. Nah, menurut Abang, anak muda ini sejauh ini di Republik ini di Indonesia, apakah proporsinya udah tepat atau harus ditambah lagi? Good point.
Jadi sebenarnya yang terpenting selain kuantitatifnya harus kuat dan signifikan jumlahnya, mewakili dari jumlah demografi yang anak muda hari ini di seluruh Indonesia, tapi juga keterlibatannya secara kualitas itu juga harus mampu memberikan pengaruh dan dampak pada masyarakat gitu. Jadi kita lihat misalnya kayak di Madiun kemarin, dengan munculnya ada 2 anak muda yang megang 2 kursi di DPR di Kota Madiun, mereka menghasilkan perda ekonomi kreatif dan lalu kemudian memastikan bahwa ada budget yang cukup untuk kemudian mendukung berbagai kegiatan ekonomi kreatif di sana gitu di Kota Madiun. Lalu kemudian kemarin di Subang anak-anak mudanya menginginkan bahwa mereka harus ada bukan hanya komite ekonomi kreatif aja dan sebuah working space yang memang sudah disediakan di sana, tapi juga ada sebuah regulasi yang memastikan nih bahwa memang UMKM, ekonomi kreatif, lalu kemudian berbagai ekspresi sosial budaya anak muda ini bisa difasilitasi gitu. Dan itu banyak lagi mas, misalnya belum lagi di Kabupaten Semarang nih, ada banyak kegiatan anak-anak muda di Salatiga misalnya, itu petani milenial misalnya. Nah gimana nih misalnya pemerintah daerah dengan berbagai kebijakannya, tentunya diharapkan di situ ada anak muda yang mengawal kebijakan tersebut, baik itu dari kepala daerahnya maupun dari anggota DPRD-nya, itu memastikan bahwa sektor petani agrobisnis yang sekarang sudah banyak didatangi oleh anak-anak muda, dan anak-anak muda di sana mulai aktif untuk mendorong itu, bisa kemudian mampu memberikan solusi-solusi terkait dengan bukan hanya persoalan pangan, tapi juga tenaga kerjaan di anak-anak muda misalnya, dan seterusnya. Nah, termasuk juga pada level nasional. Saya pikir level nasional sekarang penting banget. Jadi anak-anak muda itu bukan hanya manggung, tapi juga mereka harus berbuat sesuatu dan punya dampak ke kehidupan masyarakat secara luas gitu. Khususnya paling tidak untuk anak muda. Apa sih isu anak muda hari ini gitu loh. Nah, mereka harus advokasi ke situ dan memastikan bahwa memang anak muda itu tersalurkan gitu loh. Pertama menurut saya isu anak muda yang paling krusial hari ini adalah sumber daya manusia mereka. Mereka harus scale up. Sumber daya manusia ini, human capital ini jangan main-main. Di situ termasuk ada persoalan komitmen kebangsaan, kesadaran menjadi warga negara yang baik dalam sebuah negara yang majemuk, tapi kita ingin guyup dan bersatu. Lalu kemudian yang ketiga adalah integritas gitu, kedisiplinan, ketangguhan kita sebagai anak bangsa ini gimana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persoalan-persoalan yang kaitannya tentunya dengan tadi kapasitas, lalu integritas, juga tentunya dengan loyalitas kebangsaan. Ini saya pikir penting ya, bagaimana kecintaan kita terhadap tanah air. Nah, program-program yang kaitannya dengan sosial budaya ini diadvokasi nih. Jangan hanya kita berpikiran bahwa Indonesia 5.0 aja misalnya, IT doang, platformnya digital doang, tapi nggak tahu nih sesungguhnya apa yang harus kita jaga sebagai sebuah republik. Yaitu apa? Pertama, social capital, kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang luar biasa, tadi saya sampaikan majemuk, tapi kita mampu menjaga kenusantaraan kita, mampu menjaga kebersatuan kita, sehingga Indonesia ini menjadi maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Dan anak muda ini harus jadi pemain utamanya lagi-lagi. Oke, tadi menarik soal SDM. Sebenarnya kalau gue lihat sendiri sih Bang, SDM Indonesia ini udah jauh lebih baik sih Bang. Tapi masalahnya nih, karena kehantem sama pandemi, lapangan kerjaannya Bang. Yeah. Nah, itu gimana nih Abang juga sebagai tim asistensi di Kemenko Perekonomian melihat antara SDM yang sebenarnya kalau menurut gue ini mumpuni sama ketersediaan lapangan kerja itu gimana? Gini Ren, problem kita atau tantangan kita lah, jangan bilang problem. Tantangan kita ini sekarang tiap tahun minimal ada 3 juta tenaga kerja baru atau angkatan kerja baru yang bukan hanya siap nggak siap ya, tapi mereka ini memang harus bekerja. Lalu kemudian tantangan kedua adalah bagaimana memastikan angkatan kerja yang sudah ada itu kemudian scale up, berkualitas, dan mampu punya skill yang lebih baik lagi, kompeten dengan era ekonomi baru hari ini dan ke depan. Lalu kemudian tantangan berikutnya adalah memastikan dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, anak-anak muda kita yang terpapar dengan pandemi, terpapar dengan krisis, lalu mereka kena PHK. Atau kemudian mereka yang juga kemudian penganggurannya senyap. Jadi kadang-kadang kerja, kadang-kadang nganggur, kadang-kadang dapat proyek, kadang-kadang kosong. Tapi ini juga di sektor ekonomi kreatif itu sering terjadi begitu. Jadi kadang-kadang hari begini anak-anak muda kita nggak mau kerja di pabrik, nggak mau kerja 9 to 5, tapi mereka ingin punya waktu luang, tapi juga bisa punya pendapatan yang baik. Nah, sektor ekonomi kreatif hari ini itu menawarkan itu juga. Gitu. Tapi actually ini juga masuk dalam golongan prekariat sih namanya. Jadi ada insecurity juga di sana kaitannya dengan welfare, dengan perlindungan sosial.
dengan jaminan-jaminan sosial lain. Nah ini negara harus mampu mengatur ini. Nah Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya sangat positif untuk memastikan bahwa bukan hanya perizinan UMKM dan koperasi yang dimudahkan atau sektor ekonomi kreatif, tapi juga bagaimana anak-anak muda yang memang concern dengan model ekonomi atau model kerja yang tidak 9 to 5 tadi, itu juga mampu terselamatkan dan fasilitasi dalam sebuah regulasi undang-undang gitu. Nah jadi ini saya tawaran anak-anak muda di mana hari ini mereka nggak bisa semata-mata tamat SMK, tamat SMA, tamat kuliah lalu kemudian bermimpi untuk jadi PNS misalnya atau jadi ASN atau kerja di bank misalnya. Tapi mereka juga harus berpikir sekarang menjadi entrepreneur. That's why perizinan UMKM itu harus dimudahkan. Lalu kemudian let's say kalau yang pengen buka UMKM tidak sampai di situ udah dimudahkan, standarisasi halal harus dimudahkan. Karena memang konteks sosiologis masyarakat kita kan majority muslim dan sekarang di mana-mana juga di tourism di dunia juga bicara tentang sertifikasi halal itu jadi sesuatu yang penting. Nah itu harus diatur supaya kemudian nih ekonomi ekosistem dari anak-anak muda yang pengen buat kafe, yang pengen buat resto, yang pengen buat tempat nongkrong itu juga mampu difasilitasi secara oleh negara baik pada level nasional sampai perda nih, sampai daerah. Nah jadi sebenarnya hari ini kesempatan sangat besar, tinggal bagaimana kita mampu meresponnya. Dan lagi-lagi menurut saya bagi anak-anak muda yang sudah mendapatkan kepercayaan mandat politik dimanapun mereka berada pada level nasional maupun daerah atau yang lagi ngantri atau yang lagi menuju ke sana, mereka harus punya visi besar secara transformasi sosial ekonomi maupun sosial politik tanpa meninggalkan kesadaran budaya mereka sebagai anak bangsa Nusantara. Bang, ini balik lagi ke tema nih yang di belakang ini soal politik. Ini kan banyak nih Bang ya, kalau udah mau pemilu pasti survei nih, survei A beda sama survei B, yang satu ini si calon A yang elektabilitasnya tinggi, si B yang rendah, terus di survei sebelah itu ya malah si B yang lebih tinggi, si A rendah. Nah itu lembaga-lembaga survei yang melakukan survei politik ini meskipun ya dipaparkan juga metodologinya, itu gimana Bang menurut Abang nih, masih bisa dipercaya apa enggak? Sebagai akademisi tentunya dan saya kan political scholar, saya saya seorang pembelajar politik S1 sampai S3. Nah tentunya itu ada metodologi secara akademik dan bisa diuji sangat objektif bahwa survei-survei itu memang kenyataannya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kita merujuk pada survei hari ini, jika pilpres maka ada 3 orang yang very popular untuk menjadi calon presiden gitu atau kandidat calon presiden. Siapa aja mereka? Let's say di situ ada nama Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo dan ada Anies Baswedan gitu. Nah ini ibaratnya nama udah kayak brandingnya luar biasa. Selanjutnya baru diikuti oleh nama-nama lain. Nah tapi apakah kemudian nama-nama lain akan juga memiliki political possibility? Ya pasti gitu, karena bagaimanapun kita harus lihat dari perspektif mana memandang. Kalau misalnya kita mau lihat hanya elektoral ya kan dari survei yang dilakukan begitu kenyataannya. Tapi kalau dilihat misalnya mau disebut sebagai opportunity politics, maka opportunity pertama adalah bagi orang-orang yang memang memiliki otoritas untuk memutuskan siapa yang akan maju. Nah rata-rata itu di tangan para ketua umum partai. Jadi kita lihat gamenya mau bagaimana nih, mau game elektoral kayak zaman dulu misalnya Pilpres 2014 let's say antara Jokowi yang elektabilitasnya tinggi dengan Prabowo yang juga tinggi. Lalu kemudian di situ waktu itu Bu Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan memberikan amanah kepada Joko Widodo waktu itu sebagai gubernur DKI Jakarta yang elektabilitasnya tinggi menurut survei-survei maju sebagai capresnya PDI Perjuangan, atau lalu kemudian disusul oleh partai-partai lain. Atau sekarang ini gamenya para ketua umum yang kemudian akan mengambil kesempatan bahwa gantian dong, sekarang adalah kita bicara tentang penguatan institusi let's say, karena partai juga harus diperkuat. Jadi ya menurut saya make sense juga ketika misalnya sipil bilang tentara harus profesional, saatnya juga sipil politisi harus profesional, perkuat institusi misalnya. Nah para ketum misalnya akan mengambil chance itu, dan menurut saya juga peta ke arah sana ada. Misalnya katakanlah kalau PDI bukan Bu Mega maju, maka dia akan mendorong Puan Maharani misalnya. Lalu, atau Ganjar mungkin ya. Bisa juga Ganjar. Lalu kemudian ada juga, tapi kalau Ganjar kan dia ini perspektifnya elektoral, elektabilitas. Kita bicara domainnya otoritas. Lalu ada Erlangga Hartarto di sana, lalu ada Muhaimin Iskandar di sana. Oh itu mencalonkan diri sendiri dia. Itu mencalonkan diri sendiri. susah naik, susah turun.
udah susah, nggak ada calon lain udah. Lalu ada, ya ini para ketua umum ya saya lihat. Nah tapi ini kan kita lihat bagaimana Indonesia dibangun leadershipnya ke depan. Apakah kita mau zero sum game atau kita mau kolaborasi? Mungkin orang-orang yang punya elektabilitas bersanding dengan orang-orang yang punya otoritas, kan lebih cantik. Jadi sebenarnya kita bisa lihat bahwa tinggal bagaimana kebutuhan Indonesia dalam melihat ke depan, tantangan ke depan tadi. Gitu. Jadi pilihannya, opsinya masih banyak kalau menurut saya. Tidak semata-mata dari pertimbangan itu, dan masih, kalau menurut saya sih masih sangat cair ya, Rem. Jadi berbagai possibility masih sangat mungkin terjadi, dan tapi saya ingin mengatakan bahwa apapun itu, siapapun itu nanti, itu tetap harus dalam bingkai kolaborasi, bingkai gotong royong, dan yang kita menangkan adalah Indonesia. Ya emang pada dasarnya prinsipnya harus kayak gitu kan. Betul sih. Tapi ya enak aja gua ngomong gitu. Tapi kan pertarungannya tetap susah. Tapi Bang, kalau dari survei-survei dan dari apa namanya ya analisa-analisa politik ya sementara ini, bisa banget kemungkinan ini ada terjadi 4 poros nih Bang. Ya, bisa 2, 3, 4. 2, 3, 4 gitu. Nah, kalau kayak gini nih, kita kalau waktu itu sempat baca di mana gitu, kalau 3 sampai 4 poros. Nah, ini nggak langsung head to head, itu pembelahan antara kubu A dan kubu B itu nggak terlalu apa ya, nggak cebong terlalu kampret. Ya, nggak seperti cebong kampret kayak dulu. Makanya ya sekarang tuh udah waktunya lah, nggak cuma 2 itu apa namanya 2 calon. Nah, menurut Abang gimana? Bener gak sih analisa kayak gitu tuh? Ya apapun bisa valid ketika misalnya kepentingan politik dari para pemimpin-pemimpin republik ini gitu kan, itu bisa terkonsensualisasikan. Jadi kemudian makanya that's why saya bilang para pemimpin politik kita ini, orang-orang tua kita ini, jangan kemudian zero sum game, jangan menang kalah, jangan selfism, jangan political egoism, tapi memang cobalah bangun sebuah formula yang terbaik. Yang mana semua masyarakat merasa terwakili juga kan. Pemilu ini kan bukan pemilu para elit, tapi ini kan pesta demokrasi rakyat. Betul. Dan itu kita harus memastikan bahwa semua masyarakat terlibat, tentunya anak muda juga dong. Dia harus punya, memang harus kelihatan nih ada wakil gue atau bisa merepresentasikan apa perjuangan gue di situ. Nah, ini harus mampu terwakili dari pertarungan politik yang ada. Jadi jangan kemudian kita terjebak pada elitism politik kita atau pemilu nanti. Jadi kalau 2 calon, mungkin untuk menghindari polarisasi yang ganas misalnya, kita bisa buat misalnya 3 calon. Kemungkinannya bisa aja, misalnya contoh kayak yang satu, yang pertama kan udah prepare launching itu KIB. Ya kan? Koalisi Indonesia Bersatu. Di situ ada Golkar, ada PAN, ada P3. Lalu kemudian ada yang juga sangat prepare di situ adalah PDI Perjuangan. Nah, PDI Perjuangan ini menarik nih, apakah PDI akan dengan Gerindra atau kemudian juga PKB misalnya di situ gitu. Lalu at the same time ada Nasdem yang kemarin sudah mengusulkan juga beberapa nama-nama. Lalu kemudian bisa juga ada Demokrat dan PKS di situ. Nah, sekarang tinggal lihat nih patternnya, apakah PDI dan Gerindra akan tetap bareng. Kalau misalnya mereka tidak bareng, berarti akan ada kemungkinan 4 misalnya. Nah, di situ ada Gerindra dan PKB misalnya. Nah, jadi possibility masih banyak banget kemungkinan terjadi, dan itu sangat tergantung dari apa ya, situasi politik yang berkembang ke depan. Tapi menurut saya, dengan segala hormat, salah satu yang akan menjadi kingmaker itu adalah Pak Jokowi sendiri ya. Presiden Joko Widodo ini akan jadi kingmaker karena beliau itu, nah dari berbagai survei yang ada, popularitasnya masih tinggi, legitimasinya masih kuat, masih dipercaya rakyat bahwa beliau memang arah dukungannya ke siapa, dan legacy dari berbagai program beliau kan juga dibutuhkan oleh rakyat ya untuk bicara tentang continuity. Nah, saya pikir ini juga satu hal yang sangat dipertimbangkan oleh para pemilih, khususnya anak-anak muda. Gitu. Anak-anak muda kan lihat, kita pengen paling nggak jangan turun lah, kita pengen tetap atau paling tidak lebih baik pembangunan sosial ekonomi ke depan. Tapi ini menarik nih, soal sering banget ya disebut itu kingmaker, Pak Prabowo jadi kingmaker siapa, Pak Jokowi jadi kingmaker siapa. Itu dalam artian tuh kayak gimana sih Bang? Ini masih abu-abu, serius. Jadi kingmaker itu tuh kayak kingmaker gimana? Tuh paling tidak dengan otoritasnya beliau itu kan meskipun beliau harus adil sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dia akan memberikan tentunya ruang bagi siapapun yang akan bertarung di 2024. Sama kayak dulu Presiden SBY misalnya, beliau sebagai presiden yang masih menjabat, beliau ya
calon dari PDI Perjuangan siapa, calon dari Gerindra siapa gitu. Lalu kemudian beliau sendiri Demokrat kemarin nggak ada malah nggak ngusulin siapa. Di member punya konvensi tapi malah nggak nyalonin kan gitu. Sedih juga. Tapi the point is kalau ke depan ini 2024 ya menurut saya kenapa ya Presiden Jokowi punya pengaruh yang cukup kuat kalau menurut saya karena memang pendukungnya juga masih banyak banget, dan bahkan narasi misalnya kayak apa 3 periode perpanjangan pemilu gaungnya itu masih kerasa gitu. Dan ya Pak Jokowi sendiri kan tidak mau menyatakan secara jelas bahwa beliau akan sangat konstitusional dan tidak mendukung ide gagasan perpanjangan dan seterusnya. Tapi dan ini memang penting bagi Pak Jokowi. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tahu kapan memulai dan tahu kapan mengakhiri secara baik. Dan kemudian the rest is a history, the rest is a legend. Nah sekarang bagaimana kepemimpinan beliau menjadi legacy kepemimpinan Indonesia berikutnya. Nah sekarang tinggal pertanyaan adalah bagaimana continuation-nya. Nah harus ada sustainability-nya menurut saya karena kita masih punya program IKN, masih banyak program KEK, masih banyak infrastruktur, ya kan. Dan ini menurut saya ini ada program nasional, ini kepentingan nasional bukan hanya program Pak Jokowi loh. Ini kan ini program untuk mempersiapkan Indonesia dan anak-anak mudanya bergerak pada transformasi sosial ekonomi ke depan gitu. Nah kita artinya punya tahapan yang lebih serius lagi nanti pasca Pak Jokowi sehingga pemimpin berikutnya ini benar-benar ya ini insya Allah harus punya kapasitas, integritas dan lagi-lagi loyalitas terhadap kebangsaan kita. Gitu. Jadi kingmakernya di mana? Ya, beliau pasti akan melihat nih yang mana karena beliau sebagai presiden dia akan mungkin punya pengaruh lah untuk memberikan penekanan misalnya siapa yang akan menjadi atau layak untuk dipilih oleh rakyat. Dia nggak akan ngatur skor. Ya, itu maksud Pak Jokowi punya integritas yang menurut saya sangat teruji ya. I know him very much. Dia pasti akan menjaga integritas itu dan nggak bisa juga anyway. Ini kan pada ketua-ketua umum partai orang sakti semua bro. Dan nggak mungkin misalnya mengambil posisi yang intervensi politik misalnya nggak mungkin. Tapi beliau sebagai warga negara, bukan sebagai presiden, sebagai warga negara yang kebetulan banyak pendukungnya. Saya yakin deh pendukungnya misalnya Pak ini kita milih siapa Pak. Nah beliau pasti akan kasih bocoran suatu saat. Tapi sih kalau Pak Jokowi ya dari gestur aja juga pendukungnya udah tahu lah gitu. Masa sih? Kayaknya Pak Rama nih kayaknya dia udah tahu siapa yang dia dukung. Dia berarti sudah teredukasi. Kalau anak muda yang lain yang belum teredukasi, ingat ya kan, harus pilih yang terbaik ya. Syukur-syukur ada anak muda karena Soekarno jadi presiden usia 46 tahun. Soeharto jadi presiden usia 44 tahun. Iya. Ya kan? Gitu. Saya sih 2 tahun lagi 45. Oh iya. Oke, begitulah tadi obrolan kita tentang politik anak muda dan tadi agak nyerempet-nyerempet sedikit nih ke survei politik, ke capres-capres dan ya tadi Kingmaker Pak Jokowi. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini langsung aja klik di bawah ini dan nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Bang Dimas, terima kasih Bang udah mampir di Thanks a lot. Tetes. Remy, one and only. Oke. Bang, biasanya kalau di Tetes kita harus merdeka, Bang. Oh gitu. Oke. Merdeka. Merdeka. Merdeka.